Pembacaan Alkitab tanggal 5 November tahun 2024, hari ke-310. Ulangan pasal 28. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung siang dan malam. Engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi, engkau akan berkata, "Ah, kalau malam sekarang." Dan pada waktu malam engkau akan berkata, "Ah, kalau pagi sekarang." Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu, Tuhan akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah kukatakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi. Dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Ulangan pasal 29. Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita,
biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Kisah Para Rasul pasal 7. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita, dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Tema minggu ini, hukum kasih yang tertinggi. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024. Penjelasan. Ulangan pasal 28 ayat 58 sampai dengan pasal 29 ayat 1. Dalam perikop ini, Tuhan memperingatkan Israel mengenai konsekuensi ketidaktaatan kepada hukum-hukumnya. Jika mereka gagal untuk takut kepada Tuhan yang kudus dan menaati firman-Nya, berbagai kutukan akan datang atas mereka.
Bagian ini menunjukkan pentingnya kesetiaan pada perintah Tuhan, dan dengan kasih kepadanya, Israel diharapkan mengikuti semua ketetapannya, sebagai bentuk penghormatan dan kasih terhadapnya. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 21. Mazmur ini adalah doa pertobatan Daud setelah dosanya dengan Batsheba. Daud mengakui dosanya dan memohon belas kasihan Tuhan. Ia menyadari bahwa kasih kepada Tuhan melibatkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan bertobat. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa kasih kepada Tuhan berarti hidup dalam ketaatan dan bersedia untuk dipulihkan. Kasih sejati mengalir dari hati yang berpenyesalan dan rendah hati. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan 29. Ini adalah bagian dari pidato Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Ia mengisahkan sejarah Israel dan bagaimana Tuhan selalu setia kepada umatnya, bahkan ketika mereka menghadapi penindasan di Mesir. Kisah tentang Musa menyoroti kasih Tuhan yang tak henti-hentinya membimbing umatnya, meskipun mereka sering menyimpang. Di sini, kasih yang tertinggi terlihat dari kesetiaan Tuhan kepada umatnya, yang terus memanggil mereka untuk kembali kepadanya. Renungan. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 58 sampai dengan pasal 29 ayat 1, Tuhan menghendaki umatnya mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ketika kita memilih untuk menaati firman-Nya, kita sedang menanggapi kasih Tuhan. Kasih kepada Tuhan berarti menghormati ketetapannya dan hidup dalam kehendak-Nya, bahkan di saat sulit. Kemudian di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 21 mengatakan bahwa kasih kepada Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati yang bertobat, siap untuk kembali ke jalannya ketika kita tersesat. Daud menunjukkan bahwa kasih tertinggi kepada Tuhan adalah mengakui dosa-dosa kita dan berserah untuk dipulihkannya. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan 29, Tuhan memimpin dan mengasihi umatnya sepanjang waktu. Melalui Musa, Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaannya, meskipun umat Israel seringkali menyimpang. Kasih yang tertinggi adalah kasih yang sabar, yang selalu setia, dan yang terus membimbing kita kembali ke hadapan Tuhan. Refleksi. Apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menghargai perintah-perintah-Nya? Ulangan pasal 28 ayat 58 sampai dengan pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa mengasihi Tuhan berarti hidup dalam ketaatan dan hormat kepada firman-Nya. Kasih yang sejati terlihat dari kesediaan untuk menaatinya tanpa syarat. Apakah kita mau mengakui kesalahan kita dan menerima pengampunan-Nya? Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 21 menceritakan bahwa kasih yang tertinggi melibatkan hati yang hancur dan penuh penyesalan atas dosa. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketulusan di hadapan Tuhan, dengan kasih yang selalu rindu untuk kembali kepadanya. Mampukah kita merespons kesetiaan Tuhan dengan hidup yang memuliakan Dia? Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan 29 menceritakan bahwa Tuhan tetap setia dan penuh kasih terhadap umatnya. Kasih Tuhan mengundang kita untuk mengikuti jalannya dengan ketaatan yang penuh kasih. Kesimpulan. Hukum kasih yang tertinggi mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan ketaatan dan kerendahan hati. Ulangan pasal 28 ayat 58 sampai dengan pasal 29 ayat 1 menekankan pentingnya kesetiaan dan hormat pada firman Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan 21 mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan melibatkan penyesalan yang tulus atas dosa-dosa kita. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan 29 mengingatkan bahwa kasih Tuhan kepada umatnya tidak pernah berakhir, meskipun kita sering menyimpang. Kasih kepada Tuhan melibatkan kehidupan yang setia, bertobat, dan menghormati ketetapannya, serta kesediaan untuk menerima kasih dan pemulihannya. Inilah bentuk kasih tertinggi, yaitu kasih yang penuh hormat, ketulusan, dan ketaatan kepada kehendak-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.